Sorotan lainnya, Saudara, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden usai video mengolok-olok penjual es teh jadi sorotan. Pernyataan pengunduran diri disampaikan Miftah di Sleman, Yogyakarta. Dia mengaku tak ada paksaan dari siapapun dalam memutuskan pengunduran diri. Miftah mengaku pengunduran diri ini sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, namun belum disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Menurut rencana, Miftah akan menemui Prabowo pekan depan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sebelumnya, desakan untuk mencopot Miftah sebagai utusan khusus Presiden muncul melalui petisi online di situs change.org. Sejak dibuat tanggal 4 Desember kemarin, dari data yang kami ambil pukul 2 siang ini, tanda tangan petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus sudah mencapai 309.359. Setelah memaafkan Sun Haji, penjual es teh yang mendapat perkataan tak pantas dari utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman mendatangi pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, Sun Haji sudah bertemu dengan Gus Miftah yang meminta maaf langsung di rumahnya. Gus Miftah mengakui jika kritikan netizen atas ucapannya yang dinilai tak pantas sebagai seorang pejabat publik kepada penjual es teh Sun Haji menjadi pembelajaran berharga. Gus Miftah mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet dan mengakui kesalahannya. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen. Gara-gara komentar netizen menjadi viral. Hikmahnya bagi saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi dan banyak belajar. Hikmah bagi Mas Sun Haji bisa mendapatkan keberkahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sudah komunikasi dengan Pak Prabowo, Gus? Saya sudah komunikasi dengan Seskap bahwa saya memang salah gitu saja dan saya harus mengakui salah dan saya minta maaf. Usai videonya viral di jagat maya, Sun Haji pun banyak menerima simpati. Tak sedikit warga yang mendatangi rumah Sun Haji di Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Magelang. Warga datang untuk menyampaikan simpati dan memberikan semangat kepada Sun Haji. Dukungan juga tak henti-hentinya mengalir bagi Sun Haji di media sosial. Melihat apa yang menimpa Sun Haji, banyak yang membuat karikatur dengan menitipkan pesan moral. Dukungan terhadap Sun Haji juga datang dalam bentuk modal usaha. Bantuan disampaikan oleh perwakilan dari Partai Gerindra, seperti yang diunggah dalam akun Instagram Gerindra. Dalam video, ia mengatakan diutus oleh admin Partai Gerindra yang menyampaikan Prabowo Subianto tidak sepakat dengan kata-kata tak pantas. Sun Haji bilang berjualan es teh adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan untuk keluarganya setelah dirinya tidak lagi mampu bekerja sebagai tukang kayu akibat cedera pada tangan kirinya. Bahkan Sun Haji bilang ia tidak akan pulang ke rumah hingga es tehnya laku terjual. Ya, di Depok itu makan berangkat 4 kali atau 5 kali. Itu saya ikut. Berapa lama? Sudah berapa lama? Kurang 7 tahun.
Waktu itu esnya nggak diborong? Nggak. Jualan es masnya belum laku atau belum dapat uang, masnya nggak berani pulang, apa betul? Iya, itulah nanti kalau nanti anak saya ya gimana ya, nanti saya bisa memberi buah kepada anak saya. Sebelumnya, Istana memastikan jika Presiden Prabowo telah menegur Gus Miftah atas tindakannya mengolok-olok penjual es teh dinilai tak pantas sebagai seorang pejabat publik. Namun Istana belum memberikan sanksi kepada Gus Miftah atas tindakannya. Tim Liputan, Kompas TV. Riuh kasus utusan khusus Presiden Miftah Maulana yang mengolok penjual es teh sampai kabarnya hingga Malaysia. Dalam sebuah acara Kementerian Keuangan Malaysia hari Kamis, Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut berkomentar. Anwar penasaran tindakan Miftah bisa memicu kemarahan masyarakat luas dan membuat Presiden Prabowo memberi teguran keras. Anwar juga keheranan ada orang yang paham agama tapi bisa menghina penjual es teh. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan maksud menghina sekali. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, dan akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh, ya. Agak luar biasa. Apa reaksi Istana Kepresidenan setelah utusan khusus Presiden Miftah Maulana mundur? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Istana Kepresidenan Jakarta. Triksi, apa tanggapan Istana merespons mundurnya Miftah dari posisi utusan khusus Presiden? Ya, Sidi dan juga saudara, kalau sampai saat ini pihak Istana baru memberikan respon singkat terhadap mundurnya Miftah Maulana selaku salah satu utusan khusus Presiden dalam bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, kalau kita melihat bagaimana sebelumnya sudah ada tindakan ataupun juga sikap dari pihak Istana yang memberikan teguran keras terhadap Miftah Maulana usai videonya ini mencuat dan juga menarik kritik dan juga pandangan dari berbagai pihak, bagaimana dari pihak Istana sendiri melalui yang disampaikan oleh oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Seskap ini memberikan teguran keras terhadap Miftah Maulana untuk kemudian meminta Miftah Maulana memberikan permohonan maaf, termasuk juga menghampiri secara langsung terhadap penjual es yang juga kita tahu sama-sama bagaimana permintaan maaf dan juga klarifikasi ini juga sudah dilakukan oleh Miftah Maulana yang beredar di media sosial maupun juga dokumentasi yang sudah beredar. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana Miftah Maulana ini sudah dilantik sebagai utusan khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Ini juga menunjukkan bahwa dirinya sebagai utusan khusus Presiden seharusnya menjadi pejabat publik yang juga bukan hanya tokoh agama saat ini, sehingga tentu setiap sikap dan juga pernyataannya ini menjadi sorotan dan juga menjadi pantauan ataupun juga pengawalan dari seluruh halayak. Maka ketika hal itu terjadi tidak dipungkiri bahwa memang banyak sekali bukan hanya teguran, kritik, tapi juga ada kecaman-kecaman dan juga permintaan untuk Miftah Maulana diganti ataupun juga dimundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Nah, terhadap hal ini Sidi dan juga saudara, pihak Istana yakni melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tadi memberikan pernyataannya melalui pesan singkat kepada kami terkait dengan mundurnya Miftah Maulana yang tadi disampaikan di salah satu pondok pesantren di Sleman, Yogyakarta pada sore hari, di mana menyebutkan bahwa pihak Istana sampai saat ini menghormati setiap keputusan yang diambil ataupun juga keputusan dari Miftah Maulana dalam hal ini adalah memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan terkait dengan siapa yang kemudian akan menjadi pengganti ataupun juga ini akan dikosongkan sementara waktu untuk jabatan sebagai utusan khusus kepresidenan dalam bidang kerukunan beragama dan juga
pembinaan sarana keagamaan tadi juga kembali disampaikan oleh Hasan Nasbi bahwa ini menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga ini juga yang nanti akan dinantikan. Nah, itu setidaknya ataupun juga pernyataan dari Istana, yakni dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui pesan singkat. Yang juga kita nantikan adalah apakah kemudian nanti ada tindakan ataupun juga sikap lain yang akan diambil oleh Istana, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, untuk mengganti ataupun juga mencari tokoh baru dalam mengisi kekosongan di utusan khusus Presiden dalam bidang kerukunan beragama dan juga pembinaan sarana keagamaan. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Tetap bersama kami saudara. Timnas Putri Indonesia meraih gelar Piala AFF 2024 usai mengalahkan Kamboja 3-1. Timnas Putri lolos ke Asian Women's Championship 2025.